nggak tahu apakah nanti anda akan balik. Artinya kan ini adalah masa lalu Anda. Anda sendiri dalam konteks musik, karena Anda bilang jiwa Anda sebenarnya di situ. Apakah masih ada aktualisasi lagi di bidang musik yang akan Anda lakukan? Selain gabungan teman-teman Anda di program televisi komedi itu yang sekarang lagi bikin parodi ya. Buat Anda sendiri, apakah Anda punya big plan untuk itu atau ada rencana yang lain? Pasti ada. Rasa rindu, rasa kangen untuk nyanyi, untuk bikin album pasti ada. Dimana saya tidak bisa membohongi bahwa memang saya sudah mencintai dunia nyanyi ini gitu kan. Hanya saja sekarang masalah waktu dan juga proses. Mungkin satu saat kalau rasa rindu itu datang atau kangen, ya pasti saya akan tuangkan lagi ke dalam satu album. Politik itu kan butuh konsentrasi dan kesungguhan serta profesi seumur hidup kata orang. Itu nggak jadi pilihan Anda? Silakan Mas. Oke. Mau di mana sih Mas? Saya di sini aja. Oke. Tahu aja yang nggak panas. Nah, jadi politisi sudah, musisi sudah, aktor sudah, komedian sudah. Apa nih yang belum terlaksana dan masih jadi keinginan Anda? Sulap gitu misalnya atau debus gitu misalnya? Apa? Saya belum tahu ke depan. Yang buat saya yang paling penting sekarang ini apa yang sedang saya jalankan, biarlah berjalan. Saya akan tetap berkegiatan dengan apa yang sudah terjadi, dan untuk kedepannya cita-cita saya masih banyak. Mungkin kalau dijabarkan satu persatu. Yang paling gede deh, yang paling gede. Kalau ada piramidanya tuh puncaknya apa? Puncaknya saya bisa melihat anak-anak saya tumbuh berkembang dengan baik, dan tentu saya berharap saya masih bisa mengawal mereka sampai nanti mereka sudah bisa mandiri. Dan saya ingin menjadi manusia yang berguna, yang bermanfaat buat orang banyak. Hal apapun bisa dilakukan, tidak terpenting mau jadi apa dia, tapi buat saya yang paling penting adalah saya bisa berguna buat masyarakat banyak, bisa bermanfaat buat orang lain, dan bisa menjadi orang tua yang baik dan bisa membimbing anak-anaknya ke arah masa depan yang baik. Politik itu kan butuh konsentrasi dan kesungguhan serta profesi seumur hidup kata orang. Itu nggak jadi pilihan Anda? Sekarang ini buat saya ini adalah masa-masa rehabilitasi. Kayak narkoba. Artinya ya saya butuh cooling down dulu. Okay. Ya sambil saya harus menanamkan lagi, mungkin masih banyak kekurangan dalam diri saya. Ya baik itu mungkin pengetahuan atau mungkin juga hal-hal lain. Jadi itu mungkin perlu proses waktu untuk ke arah sana. Dan Anda masih merasa bahwa harus ada usaha ya? Anda pernah bekerja sebagai karyawan di kantor gitu nggak? Pernah, saya pernah menjadi salah satu karyawan bank swasta, dan saya cukup lama bekerja, sekitar hampir 10 tahun saya di bank. Oh ya? Ya, saya dari mulai pekerja clearing man yang mengantar-ngantarkan warkat, sampai akhirnya saya mempunyai posisi sebagai account officer dan mempunyai anak buah pada waktu itu. Background Anda saya dulu kuliah di ekonomi, akuntansi, dan memang setelah bahkan sebelum saya selesai kuliah pun saya sudah bekerja. Karena memang pada saat itu orang tua saya sudah meninggal, ayah saya. Jadi otomatis saya sebagai anak tertua harus menjadi tulang punggung keluarga. Jadi saya bekerja sambil kuliah pada waktu itu. Adik-adik Anda ada berapa? Adik saya ada 3 dan semuanya saya biayai kuliahnya sampai selesai. Ibu masih hidup? Ibu alhamdulillah masih hidup. Nah, ketika Anda memulai karir sebagai staf yang paling dasar lah ya. Iya. Sampai akhirnya menjadi seorang Andre seperti sekarang ini, bahkan menjadi wakil wali kota. Saya tidak tahu apakah Anda pernah bermimpi untuk itu. Apa tanggapan ibu Anda? Ibu saya adalah seseorang wanita yang hebat. Dia menjadi inspirasi saya sampai saat ini saya bisa menjadi seperti ini. Karena semua itu berkat doa dan support dari ibu. Jadi memang saya adalah orang pekerja keras, Mas Vito. Semenjak ayah saya meninggal di usia saya masih 19 tahun. Dan akhirnya karena keadaan lah membuat saya harus menjadi
menjadi menikmati masa-masa muda saya 19 tahun itu dengan bekerja. Tapi saya tidak menyesali itu. Akhirnya saya jadi memahami inilah hidup, dan saya percaya yang namanya kerja keras itu bisa membuahkan hasil karena saya sudah mengalaminya. Dan saya menjadi tulang punggung keluarga. Apa yang saya dapat sekarang ini bukan semata-mata bisa terjadi begitu saja, tapi butuh proses panjang dan kerja keras. Sekali lagi kerja keras dan fokus terhadap pekerjaan kita. Apa yang Ibu Anda pesankan ketika Anda pasti minta izin ya, ketika Anda maju sebagai calon wakil wali kota? Saya minta restu Ibu, karena kalau Ibu tidak merestui, saya tidak akan maju. Buat saya Ibu adalah satu patokan buat saya, karena dia selama ini yang membuat saya bisa jadi seperti ini adalah semangat dan support dia. Ibu saya cuma bilang begini, dia tidak bisa memutuskan setuju atau tidak, tapi namanya anak ingin maju pasti akan dia restui. Dia justru balikan ke saya sendiri harus meminta kepada Yang Maha Kuasa, apabila ini yang baik buat saya, maka mudahkanlah jalannya. Tapi apabila ini mungkin belum menjadi yang terbaik, maka gantikanlah kepada sesuatu yang lebih baik nantinya. Seperti itu. Tapi buat diri Anda pribadi, dalam waktu 5 tahun, Anda bisa memproyeksikan diri Anda nggak seperti apa? Atau Anda, kalau saya lihat kan Anda kan seperti mengalir begitu saja dari musisi menjadi aktor dan kemudian komedian, politisi. Mungkin saat ini saya belum bisa melihat ke arah sana, karena dulu-dulu pun pada saat saya menjadi seperti ini saya tidak pernah membayangkan sebelumnya. Yang penting sekali lagi, kalau saya adalah di mana saya berdiri, disitulah saya harus fokus, disitulah saya harus konsentrasi dan kerja keras. Memang kita harus mempunyai visi ke depan, masa depan ke depan itu perlu sebagai bentuk cita-cita ya. Tapi itu tidak bisa diraih kalau di depan mata kita sendiri tidak bisa kita jalankan dengan serius. Jadi untuk ke depan saya belum bisa membayangkan seperti apa, tapi di depan mata ini aja yang saya harus jalankan dengan baik. 5 tahun lagi misalnya, kalau sekarang calon wakil wali kota, 5 tahun lagi calon wali kota gitu misalnya. Amin, amin mudah-mudahan. Saya terus terang, maaf ini bukan memuji, tapi saya salut sama Mas Vito. Mas Vito adalah anak muda, mungkin Mas Vito umurnya jauh masih di bawah saya. Kita cuma beda 2 tahun. 2 tahun, tapi Mas Vito tanggal lahir kita sama. 17 September? Ya, tanggal lahir kita sama. Pas kalau gitu. Kalau kita berpasangan bagaimana untuk mencalonkan diri? Ngecaknya bagus ya. Nggak, tapi sebenarnya nih jujur nih, saya belum pernah mengatakan ini di depan kamera. Saya pada awalnya punya ekspektasi yang kurang ketika teman-teman bilang wawancara Andre. Kita harus wawancara orang yang berkecimpung di bidang musik dan kemudian artinya lompat-lompat hanya untuk sekedar eksis begitu ya, dan kemudian pada akhirnya aji mumpung. Tapi lepas dari itu, sepanjang kita berbicara selama 1 jam ini, ekspektasi saya kemudian akhirnya luntur dan saya menjadi lebih respect, dan sekarang saya bahkan menjadi sangat respect karena itu kalau dia mau maju jadi calon presiden, saya jadi wakil presiden. Terima kasih Mas Vito. Terima kasih ya, sukses sekali lagi. Sama-sama sukses juga buat Mas Vito. Mas, sambil minum dulu Mas. Ya, oke. Sambil saya minum, saya ucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Kita akan jumpa lagi minggu depan di Toko dengan narasumber lainnya.